namanya budidaya buah dalam pot. Kami baru beberapa punya koleksi. Rencana ke depan ini akan kami kembangkan di sini ya, khusus untuk tanaman buah. Jadi tanaman buah yang rencana kami kembangkan adalah tabulan pot ya. Tabulan pot ini khusus untuk di luar kegiatan yang ini sistem hidroponik. Tabulan pot ini juga penyiramannya masih manual, tapi ke depan akan kami coba nanti sistemnya juga otomatis pakai irigasi tetes gitu ya. Yang ada di sini adalah jeruk, nanti buah ya, yang dipanen buahnya yang ini ya. Yang tabulan pot ini nanti yang akan kami panen adalah jenis yang berbuah semua. Baik. Kemudian di tabulan pot kami juga sudah mengembangkan media. Ini media kami campuran sendiri. Jadi media ini cocok untuk tanaman, khusus tanaman pot, karena dia tidak memadat. Biasanya masalah di tanaman pot adalah media selalu terjadi pemadatan ya. Saudara pernah punya tanaman pot, begitu disiram kadang menggenang ya, airnya tidak mau turun. Kalau yang kami buat di sini media khusus untuk tanaman pot yang kalau kita siram dan tidak akan padat, jadi air itu akan lancar terus gitu ya. Kecuali nanti kalau akarnya sudah terlalu penuh, itu ada sistem, kalau di pot itu ada pemangkasan akar, jadi peremajaan akar lagi. Jadi akar yang sudah padat diangkat kemudian dipotong. Biasanya itu untuk tanaman yang ini adalah sistem baru penanaman jeruk rapat, jadi padat ya. Sistem padat penanaman jeruk, sistem padat, sehingga nanti karena ini yang akan dipanen daunnya, kita potong dua daunnya, nanti bercabang, pangkas lagi, cabang, paling dipertahankan hanya 1 meter, itu segini. Begitu lewat 1 meter, pangkas ya, kayak teh nanti ya. Ini sistem tanam padat gitu ya, itu sistem tanam padat, karena bukan buahnya yang dipanen tapi daunnya yang dipanen. Jadi dipangkas, jadi seperti meja nanti, jadi tiap rutin, tiap sekian bulan dipangkas ya. Itu ya, ini sistem tanam jeruk purut ya, padat ya. Jadi apa namanya, sistem padat gitu ya, jarak padat. Baik, yuk kita ke lapangan yang lain. Ini model hidroponik NFT yang air nutrisinya sirkulasi secara terus menerus gitu ya, dan tidak banyak airnya, cuman tipis aja sedikit gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke sebelah sana lagi. Untuk meneteskan bentar ya. Oke. Ini ya, ini netes ya. Nah, iya. Ini keluar airnya melalui tetesan ya. Nah, kemudian sistemnya ya, kelihatan ya, airnya keluar ya. Tuh, ya, ada sistem irigasi tetesnya. Sekarang awalnya tahun 2000, dari 95 sampai tahun 2000 kemarin 2021 kami masih manual. Jadi kalau mau menyiram kami harus lari ke sana, ke tempat pompa, menghidupkan pompa, kemudian lari ke kebun, membuka ran atau palep ya, untuk membuka. Misalkan pompa itu hanya mampu untuk 1 gedung, tekanan pompa itu hanya mampu untuk 1 ruangan ini.
Satu ruangan ini kurang lebih jumlah tetesannya stiknya ada 800 stik. 800 tetesan. Hanya mampu dikendalikan oleh satu pompa. Jadi satu pompa itu menekan hanya melayani 800 tetesan. Ya, berarti kalau satu tetesan satu polybag berarti 800 tanaman. Nah, biasanya kami lari-lari buka hidupan pompa, buka yang satu bangunan, tutup yang lain, tutup yang ini, lari buka yang lain. Nah, jadi ya lumayan lah ya. Sekarang saya nggak pernah lari-lari lagi karena sudah pakai aplikasi ya. Jadi semuanya sudah, kalau bangunan yang ini nyiramnya misalkan jam 8.15, yang ini jam 8.30, yang itu jam 8.45, yang itu jam 8 jam 9. Jadi waktunya 4 bangunan itu selang waktunya masing-masing setiap 15 menit hidup di sini. Nah, lamanya kita atur. Kita atur, ada yang 3 menit, ada yang 3 menit itu berarti 180 detik. Tidak ada yang 180 detik, ada yang 120 detik, gimana kondisinya gitu ya. Ya, tapi kami biasanya cukup dengan 180 detik ya. Berapa kali? Yaitu kurang lebih 7 kali. Ada yang jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 ya, jam 14 ya. Kemudian berapa durasinya, berapa? 3 menit, ada yang 2 menit durasinya sekali nyiram. Jadi kalau yang ini kebagiannya jam 8, nanti diulang lagi jam 9. Kalau yang itu jam 8.15, nanti diulang lagi jam 9.15 gitu ya. Jadi sekarang sistem penyiramannya sudah pakai aplikasi, dikendalikan dari sana ya, dari dalam gitu. Jadi tidak perlu lari-lari lagi gitu ya. Sekarang hanya tinggal ngecek apakah ada yang mangpet ininya apa, jaringannya, tetesannya, karena pasti aja ada yang mangpet karena yang namanya juga ada lumut, ada apa, kotoran, ada endapan, ada begitu ya. Walaupun di sana sudah saringan. Yang rutin adalah memeriksa saringan. Saringan harus selalu rutin dibersihkan. Gitu ya. Ada di sana. Jadi sebelum masuk ke lapangan ini, air yang didorong oleh pompa itu melalui saringan dulu. Gitu ya. Dari tempat pupuk di sana nutrisi, kemudian lewat saringan, ditekan pompa lewat saringan, baru ke lapangan di sini ya. Fasilitas untuk kegiatan praktikum. Ini praktikum yang sedang kami jalankan semester ini, mata kuliah tanaman sayuran. Kalau yang di luar itu tomat, sistem irigasinya hidroponik irigasi. Tadi apa? Sirkulasi tetes. Ya, yang di luar. Itu tetes. Kalau yang ini namanya NFT, itu sistem sirkulasi. Itu ya. Kalau yang ini sistem sirkulasi yang ini. Kalau yang di dalam itu yang ada sungkupnya adalah lagi penelitian sekaman panas. Jadi tomat sengaja dicekam panas ya, pakai suhu ya, dicekam bagaimana efeknya terhadap nanti penyerbukan atau segala macam gitu ya. Baik, jadi ini kami punya laboratorium ini ya, tentunya untuk kegiatan ya, ada yang penelitian, ada yang ini tadi apa? kegiatan praktikum. Yang di depan di sana itu yang di rumah plastik yang depan itu adalah semuanya lagi kegiatan penelitian. Ya, semua itu penelitian. Kita punya fasilitas rumah
plastik yang ini 1, 2, 3, 4 yang besar ya. Kemudian ada fasilitas di sana, ada fasilitas juga. Yuk. Nanti bagaimana hasilnya diteropin apa teknologi yang biasa orang Jepang praktekkan. Nanti ini mau dirombak semua fasilitas pendinginan segala macam. Jadi nanti ada fasilitas untuk mendinginkan ruangan. Entah teknologinya apa, pakai air. Kalau yang ini di sana FTIP mengembangkan ininya pakai air. Fogging disiram pakai air pendinginannya ya, oke, siram pakai air tapi halus. Kalau kita ada di dalam, baju tidak basah gitu ya, tapi ya belum efektif sih. Kemarin di sana belum efektif, tapi ini nggak tahu nanti teknologi Jepang mau diterapkan di bangunan ini. Nanti tunggu aja ya, mudah-mudahan Pak Saudara nanti 2 tahun depan lah, tahun depan ini jadi ya. Nanti mau menanam stroberi di sini ya. Kalau yang di bawah sekarang sedang produksi tanaman. Hari Jumat ada yang bagian maintenance peralatan ya, merubah sistem. Nggak bilang ke sayanya juga nggak ngontrol. Hari ini kelihatan tanaman kurang air, ini sistemnya nggak jalan itu ya, layu-layu ya. Ini jadi sistemnya ini nggak jalan, penyiramannya ke tanaman ini. Dari coba, kasihan ya, saya hari Jumat ke sini, hari berarti Sabtu Minggu ini nggak jalan, jadi kasihan ke tanamannya layu. Nanti saya coba cek ininya, sistemnya ini nggak jalan, ini nggak nyiram. Sistemnya nggak nyiram, nggak memberi irigasi gitu ya. Nah, ini kelemahan dari ya sistem otomatisasi atau digital ya. Kayak gini, kalau ada habis sewaktu-waktu habis kuota atau apa di modem, internetnya ada masalah, nggak jalan gitu ya, gitu ya. Terus ada di sistem ada yang elektrik, karena semua pakai valve elektrik ya. Jadi di valve elektriknya ada masalah juga, gak jalan gitu ya. Jadi tetap aja ada kelebihan dan ada kelemahannya gitu ya. Baik, di kami di sini melayani kegiatan yang praktikum, yang penelitian, baik penelitian mau menggunakan sistem hidroponik maupun penelitian yang biasa konvensional dilakukan di lahan luar gitu ya. Gitu. Kalau praktikum ya tadi ada yang pakai sistem hidroponik, ada yang pakai sistem konvensional seperti nanam bawang, itu praktikum juga, itu sistem di lahan gitu ya. Yang di bawah tadi di atas saudara kuliah RSG ada lahan yang baru diolah ya, di sana itu untuk kegiatan penelitian ya. Baik ya. Jadi di sini semuanya lahan hampir sudah termanfaatkan. Di belakang di sana, belakang gedung ini ada tanaman cabai yang sedang melakukan penelitian juga. Jadi sebetulnya cita-cita kami terus bahwa di dunia pendidikan, bahwa alam bisa kita lawan, tapi ya tentu ada balance dengan biaya gitu. Kami pun sekarang justru kembali untuk mencari penelitian yang kira-kira bisa dijangkau oleh petani, masyarakat ya. Contohnya kami lagi mau membuktikan penelitian bahwa kalau saudara mengusahakan tanaman-tanaman yang dataran tinggi di dataran medium, kemudian biayanya tidak terlalu tinggi, apakah
rencana apa? Harapannya tidak menaikkan kos, tapi menurunkan kos gitu. Ya, contohnya misalkan rumah plastik. Ini rumah plastik. Ini kan kosnya tinggi. Kosnya tinggi. Kami mau mencoba kenapa tidak pakai atap saja, biarkan saja ininya terbuka, karena pasarnya masih pasar lokal, bukan pasar untuk ekspor. Sementara kalau pasar lokal persyaratannya belum ke bebas pestisida atau apa gitu ya. Tapi sebetulnya hanya dengan menutup atapnya aja, ada yang disebut rain shelter, hanya untuk menghindari dari curahan air hujan saja. Biasanya tanaman tomat ini bisa tumbuh baik.